Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan perihalalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka, sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, dan perihalalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Terima kasih kepada Mas Muflis dan Mas Soni yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Semoga ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dapat menjadi wasilah yang akan menolong di hari akhir nanti. Dan bagi kita semua yang mendengarkan, semoga bisa menjadi pengingat dan penguat iman kita. Mari kita beranjak ke acara selanjutnya, adalah sambutan dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ibu Fahma Sari Fatma. Kepada Ibu Fahma, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Esti, yang terhormat Pak Ustadz, Pak Muhsinin Fauzi, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Direktorat APK ataupun yang pada sore hari ini bisa bergabung bersama kita dalam acara Rehat Rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pak Ustadz, terima kasih sudah berkenan hadir, yang nantinya akan memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada kami semua, sehingga ini dalam bentuk bagian kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia muslim yang lebih baik lagi. Semoga nanti teman-teman semua dan kita semua dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin tidak pengen berpanjang lebar karena memang sesi sore ini kita pengen mendengar dari Pak Ustadz. Mungkin itu saja, saya cuma mengucapkan selamat datang saja dan sekalian perkenalan karena baru di Direktorat APK. Semoga silaturahim ini dapat terjalan dengan baik selanjutnya. Mungkin seperti itu sambutan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, kita beranjak ke acara inti. Sebelum kita mendengarkan ilmu dari Ustadz Muhsinin Fauzi, izinkan saya menginformasikan bahwa pada saat ini kita berada di zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Untuk itu, mari kita semua senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kita. Salah satunya adalah dengan kegiatan sore hari ini, yaitu kegiatan Rehat Rohani. Bapak Ibu, telah hadir bersama kita Ustadz Muhsinin Fauzi yang akan menyampaikan materi mengenai apakah sudah waktunya kita bertaubat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan beliau, karena memang beliau sering memberikan tausiahnya di Masjid Al-Amanah Kementerian Keuangan. Ustadz Muhsinin Fauzi ini selain menjadi Direktur Pusat Data dan Analisis Strategis, beliau juga menjabat sebagai Direktur Formula Hari Strategi. Kemudian beliau ternyata juga beliau seorang dosen, trainer, juga konsultan. Saat ini beliau aktif sebagai trainer dan motivator di berbagai perusahaan. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Ustadz, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat menyampaikannya pada kolom chat. Baik, mari kita simak bersama-sama guru kita, Ustadz Muhsinin Fauzi, untuk menyampaikan ilmu dan nasihatnya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim
wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama yang sama-sama kita muliakan, Bapak Direktur atau Ibu Direktur Akuntansi ya, dan seluruh pimpinan di Direktorat, teman-teman, Bapak-Bapak sekalian yang berbahagia, semoga majelis ini berlimpah rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari di akhir hari Jumat, kita berkesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Semoga benar-benar menjadi wasilah berlimpahnya rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika engkau melewati kebun surga, maka duduk-duduklah. Qila ma riyadul jannah, apa itu kebun surga? Qala majalisul ilm, kata Nabi itu majelis ilmu. Semoga dalam situasi yang masih pandemi, kita akhirnya majelis ilmunya online tetap dianggap sebagai majelis ilmu dan mendapatkan fadilah berlimpahnya sakinah, rahmat, dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Temanya menginspirasi. Apakah sudah tiba waktunya bertaubat? Jawabannya, gimana kalau dijawab tidak? Pasti kita sedang menunggu jawaban pasti. Ada tarik-menarik yang kuat di hati kita. Tarikan yang pertama, ayo kita bertaubat. Berapapun dan dimanapun kita harus dekat kepada Allah. Kita harus bertaubat. Karena kita tidak tahu kapan kita pulang kepada Allah. Tarikan kedua, kita masih muda. Kita belum sukses. Kita kejar dulu. Kita juga belum pernah senang hidup. Happy-happy dulu. Kalau udah puas, baru taubat. Jadi, kecil manja, gede foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang surganya nenekmu apa? Dua tarikan ini pantas untuk dicamkan. Karena itulah sebenarnya yang paling mendominasi di hati kita semua. Allah SWT berikan penjelasan masalah ini dalam konteks yang lebih global. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Demi jiwa dan penciptaan jiwa atau kesempurnaan ciptaan jiwa, Allah ilhamkan pada jiwa sifat jahatnya dan sifat baiknya. Yang jahat ngajakin terus untuk jahat. Dan yang baik ngajakin terus untuk baik. Tergantung mana nafas, mana jiwa yang paling kuat, mana ilham yang paling kita terima. Yang jelas dua-duanya dikasih kesempatan untuk bertaruh. Makanya akhirnya ada balasan. Karena menang bertaruh. Untuk menjawab tadi, apakah sudah waktunya kita bertaubat? Allah SWT justru dengan secara gamblang, tegas. Dan kalau kita tidak berarti benar-benar kita pada posisi yang super bebel. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang mukmin untuk mengkhusyukkan hatinya agar ingat kepada Allah dan ingat kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Apakah belum tiba waktunya? Alam ya'ni lilladina aman. Apakah belum tiba waktunya? Kalau hari ini dan berapapun umur kita masih dan selalu mengatakan belum tiba waktunya. Pertanyaannya, kapan waktunya itu tiba? Kalau saya sudah tua, pertanyaannya, apakah kau tahu kau bakal tua? Nanti kalau saya sudah foya-foya, apakah kau tahu kau bakal foya-foya? Allah Subhanahu wa taala juga memberikan
peringatan sekaligus jawaban. Alam nu'ammirkum. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah belum kami panjangkan umur kalian? Umur yang membuat orang yang ingat itu bisa ingat. Wa ja'akumun nadhir, padahal sang pengingat itu telah datang kepadamu. Para ulama mengatakan nu'ammirkum itu tafsirnya adalah 60 tahun. Tapi sebagian mengatakan 40 tahun. Tetapi harus diakui, baik 40 atau 60, itu hanyalah peringatan umum. Bagi yang lebih sadar, ada ayat yang langsung bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah sudah waktunya kita bertaubat? Jawabannya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum. Setiap diri dan jiwa manusia akan mencicipi kematian. Dan kalau kematian itu tiba, idza jaa ajaluhum, di surat Al-Munafiqun ya, idza jaa ajaluhum fala yastaqdimu sa'atan wa la yastakhirun. Kalau sudah tiba ajal mereka, maka tidak bisa maju, nggak bisa mundur. Nah, dari beberapa ayat dan penjelasan tadi, maka dapat kita katakan, apakah sudah waktunya kita bertaubat? Kita harus dengan kompak, dengan jiwa raga, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, penuh harapan dan rasa takut kepada Allah. Kita akan mengatakan, sudah waktunya, bahkan sudah terlambat. Sudah waktunya, bahkan sudah terlambat. Karena mukmin itu seharusnya memang bertaubat kepada Allah setiap hari. Bukan di hari-hari tertentu. Mukmin itu emang karakternya, profilnya itu taubat setiap hari. Bukan di hari tertentu atau di masa tuanya. Bukan begitu ciri orang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan di hadis sahih, ayyuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, fi riwayatin sab'ina marrah. Hai manusia, taubatlah kepada Allah. Karena sungguh saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam sebuah riwayat 70 kali. Rasulullah SAW yang jelas diampuni dosanya. Dan jelas dijamin keselamatannya. Ia makhluk pilihan. Dari pilihan. Pilihan segenap alam semesta. Ia yang mulia itu bertaubat kepada Allah. Kenapa senang bertaubat kepada Allah? Karena taubat itu mengundang ridhonya Allah. Allah Subhanahu wa taala senang sekali pada hambanya yang datang kepadanya bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadits qudsi, hadis sahih, innakum ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hai anak Adam, hadis qudsi. Imam Nawawi menyebutnya di Arba'in Nawawi. Hai anak Adam, kalian ini tukang berbuat salah setiap malam dan siang hari. Dan saya, kata Allah, mengampuni seluruh dosa. Minta ampun kepada aku ampuni kalian. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, Allah itu lebih senang. Tentu Allah tidak sama dengan hambanya ya. Ketika ada seorang hamba datang kepadanya minta ampun, lebih senang daripada seorang yang kehilangan ontanya dan dia capek mencarinya,
kemudian sampai ketiduran karena kelelahan, begitu bangkit, untanya di depannya. Saking senengnya, dia lupa dan salah ngomong. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Saking salah ngomong. Allah senang sekali hambanya datang memintakan ampun. Karena menunjukkan orang yang minta ampun itu mengakui bahwa dia seorang hamba. Apakah sudah tiba waktunya? Sudah waktunya. Karena kita emang orang Muslim, yang salah satu profilnya, yang salah satu karakternya itu, emang suka minta ampun kepada Allah. Kenapa coba? Begini ceritanya, bos. Bos ini ya, bos. Yang pertama, kita ini anak Adam yang setiap saatnya memang berbuat salah. Seperti yang tadi Allah sebutkan. Dan cara menyelesaikan masalah itu, taubat. Dan cara terbaik bertaubat itu bukan nunggu di akhir masa, tapi seketika ketika kita berbuat salah. Ibarat, kalau kita sedang garap soal, kalau kita salah, jangan nunggu. Sudah menjelang tutup waktu, baru kita busak-busak. Salah dibusak, dia kerjain lagi. Salah dibusak. Jadi, begitu akhir, nggak ada yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, taubat itu adalah salah satu ibadah yang disukai oleh Allah. Nyata-nyata Allah suka pada hamba yang taubat itu. Bahkan sampai ada ungkapan dari ulama tazkiyatun nafas. Sekiranya ada seorang hamba nggak pernah salah, tapi ini ungkapan saja ya. Sekiranya ada seorang hamba tidak berbuat salah, sehingga dia jarang bertaubat karena nggak berbuat salah. Maka Allah izinkan dia berbuat salah agar dia taubat. Karena taubat itu menunjukkan dua hal. Menunjukkan kerendahan hati dan kelemahan seorang manusia, sekaligus menunjukkan maha luasnya ampunan Allah dan maha rahman rahimnya Allah. Dan itu dalam tauhid wajib. Penegasan akan uluhiyah Allah dan rububiyah Allah, dan penegasan akan penghambaan dan kehambaan seorang manusia. Nah, kalau kita taubat itu terasa kita seorang hamba. Allah senang pada hamba yang demikian. Pertanyaannya, tentu Allah tidak sama dengan hambanya. Kalau setiap hari kau mencoba berbuat apa yang membuat istrimu senang, apa yang membuat suamimu senang, kadang ibu-ibu nggak bisa masak, latihan masak, bapak-bapak nggak punya duit, ngutang-ngutang sama sebelahnya, betul ya? COVID gini kan cuman gaji doang dapatnya, kita nggak bisa nyari yang lain. Usaha yang lain pada berhenti. Beruntung ya Bapak semua masih ada gaji. Meskipun kita nggak punya uang, daripada istri nanti mukanya cemedot kayak kereta, udahlah kita cari-cari. Supaya kita juga kerja di kantor, gimana pimpinan itu senang. Allah tidak sama hambanya. Kenapa kau tidak berbuat di mana Tuhanmu akan senang padamu? Nah, taubat salah satu perbuatan yang Allah sukai itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, taubat itu adalah ibadah yang punya dimensi dua kebaikan. Ini menarik. Dua kebaikan. Satu sisi, dia dengan izin Allah. Satu sisi, dia menghapus kesalahan. Satu sisi, dia menambah kebaikan. Ya, meskipun materi saya tidak pakai slide, urut ya, insya Allah ya. Antum harus terbiasa dengan nggak usah slide-slidean, yang penting materinya urut. Dan mohon bisa urut. Apa namanya? Emang begitu, otaknya urut. Jadi emang kalau materi kasih urut, meskipun nggak pakai slide.
Jadi satu sisi dia merupakan penghapus dosa. Itu kan sudah satu kebaikan, kan dosamu. Tapi taubat sendiri yang menghapuskan dosa itu dengan izin Allah, itu juga dicatat sebagai amal soleh. Bahwa dia bertaubat, kebaikan. Makanya ada semacam asumsi. Sekira ada seorang hamba kelak di akhirat nggak punya kebaikan apapun. Nggak punya kebaikan apa. Tapi dia rajin taubat. Maka dia kan nggak punya kesalahan kan. Wong kesalahannya diampuni Allah semuanya. Tinggal kebaikannya cuma satu, taubat itu. Dia masuk surga. Kan nggak ada kesalahan. Itulah salah satu hikmah kenapa Allah itu justru menyuruh kita mencari ampunan dulu sebelum urusan pahala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Karena taubat itu dahsyat sekali. Taubat itu dahsyat sekali. Kita merasa menjadi seorang hamba yang lepas dari semua kepongahan, lepas dari semua semua intrik dan tipu daya diri sendiri. Kita hadir sebagai seorang hamba yang rendah hati dan rendah diri kepada Tuhan. Dan itu merupakan kemuliaan. Tiada kemuliaan melebihi kemuliaan orang yang bisa menemukan dirinya menjadi seorang hamba Allah. Kemuliaan seorang manusia terletak apakah dia menemukan dirinya seorang hamba Allah atau masih diselimuti kesombongan karena ada topeng-topeng atau baju-baju yang sebentar lagi akan dilepas ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi taubat itu punya dua kebaikan. Nomor 4, taubat itu adalah jalan menuju berlimpahnya kebaikan. Orang kalau taubat itu ibarat sedang menyusun atau sedang membuat komitmen baru. Ibarat orang yang pernah menyakiti atau pernah bermasalah dengan kantornya, menyakiti temannya dan pimpinannya misalnya, dia kemudian bikin komitmen baru, memulai proses pekerjaan yang lebih baik. Jadi waktu taubat itu bukan berarti hanya menyesali atau menghapus kesalahannya titik, tapi dia merupakan pintu gerbang menuju kebaikan yang berikutnya. Begitu seorang, Pak, aku mau komitmen baru jadi pegawai yang baik, itu maknanya bukan berarti hanya itu besok ngaco lagi kan. Begitu dia mengatakan, Pak, aku menyesal, aku mau buat sesuatu yang baru, aku akan buat yang terbaik untuk kantorku, maka hari itu pula dan selanjutnya dia menjadi pegawai terbaik. Seorang mukmin ketika bertaubat, dia akan berada di wilayah baru yang bukan wilayah kemarin. Makanya sebenarnya disebut taba, itu maknanya kembali itu, karena aslinya orang mukmin itu hidupnya di area kebaikan. Hidupnya baik, penuh kebaikan. Dia keluar, ditarik sama setan, buruk. Akhirnya dia pulang lagi kepada Allah. Nah, itu namanya taubat itu. Dengan taubat, begitu pintu gerbang taubat dibuka, kalau benar, maka dia akan memulai hidup baru. Kebaikan-kebaikan yang lain akan bermunculan. Makanya terkadang kita bisa temui orang-orang yang taubatnya itu benar, itu bisa melewati kecepatan ketaatannya daripada orang yang dari awal baik dan nggak pernah taubat-taubat. Misalnya preman taubat atau mu'alaf ya. Jadi mu'alaf kan taubat besar namanya mu'alaf ya. Dia masuk Islam, langsung tuh ngejar. Karena memang dia berkomitmen menjadi manusia yang baru. Kembali ke pertanyaan, kenapa harus sekarang? Kalau taubat itu demikian besar fungsinya dan urgensinya, terus kapan waktunya? Jawabannya sekarang. Sekarang ini. Kenapa?
Allah yang memberikan kepada kita peringatan keras. Alam ya'nil ladina amanu takhsha qulubuhum. Awalam nu'ammirkum ma yadhakkaru man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kenapa harus sekarang? Yang pertama, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Itu jawaban yang paling telak. Kalau masih mau nunggu, emang yakin besok masih ada. Tentu semoga kita panjang umur semua. Panjang umur dalam kebaikan dan keberkahan. Tetapi taubat itu harus sekarang, bukan nunggu. Karena kita tidak pernah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak taubat segera, itu sama saja menyisakan masalah nggak selesai-selesai. Setiap kita ini, setiap hari, itu memproduksi dosa nggak sedikit. Setiap hari. Jadi kalau kita nggak segera taubat, sama saja kayak kerak, dibiarkan terus sampai nanti bisa jadi nggak ada lagi kemauan untuk taubat. Karena mesin udah macet, cet. Setiap hari, seperti yang Allah sebutkan, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Jadi kalau nggak segera dan seketika sekarang, ya numpuk terus. Dan kabar buruknya, taswif itu, mengakhir-akhirkan itu bagian dari modus setan menjebak kita, agar kita tidak segera. Makanya kalau tidak segera, maknanya itu tidak sama sekali biasanya. Kalau kita nggak segera, maknanya tidak sama sekali. Karena setan akan mendorong mundur terus. Namanya taswif. Nah, ketiga, kenapa harus sekarang? Karena dosa yang setiap hari terproduksi itu, apapun inputnya, itu menyisakan nuktatun sauda, titik hitam di hati. Kemudian tambah lama, tambah lebar area hitamnya hati. Sampai ketika dosa banyak dan nggak pernah taubat, hati itu menjadi hitam dan mengeras. Itulah thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika faya kal hijarati au asyaddu qas. Mengeraslah hati mereka. Ia seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Nasihat sudah tidak masuk, hidayah mental, kebaikan dibenci, bahkan sebaliknya. Bahkan memprovokasi untuk membenci kebaikan, mendorong sistem yang membenci kebaikan dan kebenaran. Karena sudah qasat qulubuhum mim ba'di dzalik. Mengeras hati mereka setelah dosa itu terus diproduksi. Makanya karena faktor umur, faktor tidak gampang selesai kalau banyak, faktor kerasnya hati, akibat kalau nggak diselesaikan, maka taubat itu jawabannya harus segera. Kapan? Sekarang. Nah, dan Rasulullah SAW telah memberikan satu panduan, sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus kita ikuti, bahwa taubat itu wajib kita jalankan setiap hari. Tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata mar. Taubatlah kepada Allah, karena saya bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali. Semoga Allah mudahkan kita semua ya bertaubat kepada Allah. Kami anggap tema ini bagian dari hidayah Allah kepada kita. Kok tiba-tiba ada orang di Direktorat Keuangan ini terus ngomong taubat, ini Masya Allah merupakan hidayah yang luar biasa. Dan sudah waktunya. Nanti kasihan diri kita kalau kita nggak segera taubat. Kasihan, karena yang pertama di dunia ya begini-begini aja, di dunia itu kan begini-begini aja gitu. Bagi yang sudah jabat, ya begitu rasanya jabat. Bagi yang belum jabat, ya begitu rasanya tidak jabat, gitu ya. Bagi yang pernah makan enak, ya begitu rasanya makan enak. Bagi yang belum pernah makan enak, ya buktinya bertahan nggak makan enak. Tapi ingat, hidup bukan hanya di sini. Hidup tidak hanya di sini. Dan setelah dunia, sudah nggak ada lagi batas waktunya. Kekal masalahnya. Bagaimana mungkin
kita siapkan hidup yang 63 tahun kurang atau lebih ini dengan sekian resource yang kita miliki, sementara pasca kehidupan di dunia kita biarkan begitu saja berlalu tanpa persiapan yang matang. Merupakan kebodohan yang ke-29 ketika negeri yang kekal itu dipersiapkan ala kadarnya, sementara yang tidak kekal dipersiapkan luar biasa. Merupakan kebodohan yang ke-34 jika akhirnya kehidupan yang jelas-jelas nggak ada batas waktu, dan kalau salah tidak ada remedial. Kita tidak persiapkan matang-matang, sementara waktu hidup di sini, Masya Allah kita siap. Bagi mukmin, kita harus bahagia di dunia, dan harus bahagia pula ketika kelak kita pulang di akhirat. Karena di akhirat itu luar biasa lamanya, tidak ada batas waktunya, maka persiapannya harus optimal mungkin. Dan pintu gerbangnya namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya bersyukur sekali. Semoga sore ini bisa menjadi inspirasi, dan mohon bagi peserta yang hadir bisa men-share-sharekan materi kepada siapapun, agar kita semua bisa dimudahkan oleh Allah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasihan nanti diri kita, gak lama pula di sini, kalaupun lama 100 tahun, 150 tahun, selebihnya karena kita akan hidup kekal di akhirat. Dan kalau bekalnya nggak cukup, kita akan sengsara. Kalau sengsara di sini, kita masih bisa ngemis. Sengsara di sini, masih bisa ke mertua. Sengsara di sini, masih bisa lah teman ngutang. Di akhirat nggak ada. Sengsara, full sengsara. Naudzubillah min dzalik. Dan bersyukur, kita akhirnya Allah izinkan bisa membahas tema ini, pintu gerbangnya namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taubat? Secara bahasa, taubat itu taba maknanya kembali. Taubat itu maknanya kembali. Ibarat orang yang dosa itu kan pergi dari Allah, menentang Allah. Maksiat itu melanggar. Makanya kalau orang misalnya lampu merah terus, itu namanya maksiat. Yakni maksiat kepada aturan pemerintah. Itu secara bahasa. Melanggar namanya. Allah buat aturan hidup di dunia. Kenapa lah? Yang punya dunia ini Allah. Yang Allah buat aturan. Dan aturan ini baik untuk manusia. Supaya nyaman hidupnya, gitu, dibuat aturan. Allah nggak butuh sama aturan di sini. Karena yang butuh manusia. Dengan aturan hidup ini, maka hidup manusia itu baik. Tertib jadinya. Nah, orang maksiat itu ibarat melanggar, pergi. Nah, kembali lagi kepada Allah. Itu tabah, maknanya kembali. Atau tabah juga secara bahasa maknanya menghapus. Yakni menghapus kesalahan. Oke ya, makanya ada namanya ustub. Nah, itu hapuslah. Kalau ada ustub di penghapus di papan tulis, itu maknanya hapus. Seakan-akan taubat itu memang begitu, menghapus dosa. Jadi yang sudah dicatat taubat dihapus oleh Allah SWT. Karena kita taubat. Secara istilah taubat itu adalah kesungguhan kembali kepada kebaikan dengan rukun dan syarat tertentu. Kesungguhan kembali kepada kebaikan dengan rukun dan syarat tertentu. Apa itu rukunnya? Rukunnya yang pertama, menyesali. Ini menjadi pintu gerbang taubat. Yang membuat beda taubat dengan istighfar biasa itu di penyesalan. Kalau ada orang batas itu baru istighfar, minta ampun pada Allah. Taubat ini benar-benar ada penyesalan atas perbuatan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Bedanya di situ letak. Di rukunnya. Kalau istighfar sekedar minta ampun. Apakah minta ampun Allah ampuni? Ya insya Allah. Taubat gimana? Beda lagi lebih. Gitu. Jadi taubat itu kakaknya istighfar. Karena di sini ada rukun. Rukun pertama apa? Menyesali. Nyesel sekali. Kenapa? Ibarat kalau anak nyesel sekali. Kenapa aku tadi itu
dilarang sama mama main bola hujan-hujan. Bener. Akhirnya aku demam, dan besok itu ujian akhir. Itu nyesel sekali kenapa aku tadi melanggar saran mama. Nah, gitu. Nah, taubat itu bisa menjadi nggak jadi taubat karena nggak ada penyesalan, biasa aja. Orang mukmin itu selalu berbuat baik dan kalau salah itu nyesel. Kalau orang munafik itu jarang berbuat baik dan kalau salah biasa aja. Gitu. Makanya kalau ada orang biasa aja ini khawatir jangan-jangan dia kepapar penyakitnya orang munafik. Gitu. Kalau munafik kalau salah biasa aja. Bahkan cenderung ngeles. Gitu. Kalau orang kafir kan kalau salah nantang. Kayak iblis itu. Kalau orang munafik ngeles, cari pembenaran. Orang mukmin ngaku. Karena dia nggak mau salah. Salah sekali. Kenapa salah? Salah kok kepada Allah. Gitu ya. Allah tidak sama dengan kalau salah kepada tetangga minta maaf. Kalau nggak dimaafin, ya paling pindah. Komplek aja. Simple. Salah kepada Allah. Kalau Allah maafin, mau pindah kemana? Kemana aja, Pak? Buminya siapa? Ada yang punya. Yang punya Allah. Salah kok kepada Allah. Kalau Allah sudah murka, mau lari kemana? Nggak bisa lari. Mau nyelam ke air milik Allah. Masuk ke tanah milik Allah. Terbang ke atas, milik Allah. Nggak bakal lepas. Akan ketemu Allah kelak di akhir. Dihadapin dihisab. Allah. Makanya kadang saya bahasa guyon ya. Kalau mau menentang itu, jangan nentang Tuhan. Makanya kalau saya itu kadang murah dada pada orang. Berani banget orang nih menentang Allah ya. Padahal sama istrinya aja takut gitu. Berani-berani kepada Allah. Dipikir kalau Allah sudah murka, habis kan. Semua ini pasukan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kami ulangi lagi. Dia menyesal sekali karena kenapa melanggar gitu. Kenapa melanggar? Melanggar kok kepada Allah gitu. Bahaya sekali. Itu menyesal. Yang kedua, berhenti. Saat dia Allahumma inni atubu ilaik, itu berhenti. Berhenti dari kesalahan. Tergantung kesalahannya. Bisa nggak sholat atau apa. Berhenti. Sudah. Langsung komit sholat. Terakhir, tidak mengulang. Makanya taubat itu ada dimensi masa lalu. Namanya menyesali yang sudah berlalu. Dimensi masa kini, berhenti sekarang. Dimensi yang akan datang, tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Bahkan 3 masa. Yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau kesalahan itu terkait dengan sesama makhluk, sesama Bani Adam, maka harus minta halal. Nah, apa itu tergantung? Masalah uang atau masalah apa? Minta halal. Terus gimana caranya? Ya, itu kan rukun taubat. Caranya berarti membaca kalimat taubat atau kalimat istighfar dengan menghadirkan rukun taubat tadi. Baik dengan sholat atau tanpa sholat. Ada nama sholat taubat, ya. Itu hadisnya insya Allah hasan. Sholat taubat. Atau tanpa sholat, ya langsung aja. Menghadap kiblat, kemudian berkomitmen untuk memulai hidup baru, menyesali yang lalu, dan seterusnya. Jadi, demikianlah. Semudah itu, semudah itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu bu'ulaka binikmatika alayya wa abu bidhambi faghfirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, engkau ni Rabbku, la ilaha illa anta, kecuali tiada ilah kecuali engkau. Anta khalaqtani, engkau ciptakan aku, wa ana abduka, dan saya ini hambamu, saya ini ciptaanmu, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan selalu berada pada janjimu, atau saya selalu memenuhi janjimu. Abu laka binikmatika alayya, aku mengakui kenikmatanmu padaku. Wa abu bidambi, dan aku mengakui dosaku. Ada aku mengakui dosa. Faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali. Itu nyesel sekali. Tergantung nanti kesalahannya apa. Oke ya. Nah, syaratnya apa? Rukun taubat yang tadi itu tidak akan hadir kalau nggak ada syarat. Banyak orang taubat, tapi rukun taubat nggak bisa hadir. Karena
tidak fokus ngurus syaratnya. Syarat itu yang mendorong rukun bisa hadir. Apa itu yang pertama? Pertama, tahu dampak dari perbuatan dosanya. Orang itu karu dosa, itu dampaknya berat. Jangan dianggap remeh berbuat dosa. Bapak-bapak aja ini, kalau melanggar atau menentang pimpinan, apa dampaknya? SP1, SP2, pecat, tidak terhormat. Berat nggak? Berat, Ustaz. Belum berat. Masih bisa kantor yang lain. Pindah ke kantor yang lain. Kalau kita melanggar suami atau istri, pecat, diusir. Ya udah ganti suami baru. Ringan, nih masih ringan. Tapi kalau menentang Allah itu diadab. Diadab oleh Allah. Dan Allah kalau adab, Masya Allah. Jadi dampaknya itu berat. Nggak main-main. Kalau resiko dunia aja kita nggak berani, apalagi risiko di akhirat. Kita risiko dunia aja kan nggak berani. Dipecat apa berani kita? Ntar kita makan apa kalau dipecat? Gitu kan? Lapar mati gitu. Lah, kalau risiko dunia aja kau nggak berani, apalagi risiko akhirat, jangan main-main. Insya Allah. Semoga Allah bukakan hidayah kepada kita semua ya. Amin. Nah, bukan sekedar diadab dampak dosa itu. Kita kehilangan kesempatan di surga. Jadi di akhirat itu kan kalau siapapun yang tidak masuk ke surga, ya neraka. Bukan nggak surga tapi nggak neraka. Nggak ada. Ashabul A'raf itu nanti ujungnya akan kembali ke surga. Jadi nggak ada, wah yang penting nggak diadab. Tapi nggak dinikmat, nggak ada. Kalau nggak masuk daftar surga, berarti nafsu daftar neraka. Naudzubillah min. Belum lagi Bapak yang dirahmati Allah. Dampak dosa untuk di dunia itu dicabut barokahnya. Hidupnya ruwet orang berdosa itu. Oh banyak orang dosa kok berlimpah. Ruwet. Nggak tahu aja dalamnya. Berulang kali saya mendapatkan cerita real dari para pendosa itu. Ruwet, wat hidupnya. Ruwet. Kalau orang Surabaya, ruwet. Runya itu panjang. Super ruwet. Memang tampak aja kadang. Tidak ada dosa yang membawa kebahagiaan. Makanya mendingan konflik sama orang daripada dosa. Itu kira-kira kalau mau daripada dosa. Ya konflik juga dosa juga ya. Ya jangan sampai dosa lah dua-duanya. Jadi itu harus tahu dampak dosa. Nah kalau orang tidak tahu dampaknya, ya nggak nyesel. Biasa aja. Saya suka ngibaratin gini. Ada seorang wanita, ini kisah ilustrasi klasik yang suka saya sampaikan di bab ini. Seorang wanita ini sudah sekian lama belum punya anak, akhirnya sudah 8 tahun itu akhirnya dia punya anak, gitu kan. Saking girangnya dia melahirkan, ya setelah dia sehat umur 40 hari, dia ingin bawa anaknya ini ke maknya di seberang sungai. Nah kata si masnya, Dek jangan lewat jembatan, itu kalau hujan licin bisa jatuh. Di bawah kan tahu itu kan ada buaya di bawah. Jalan aja nggak apa-apa, muter jauh-jauh dikit, paling juga 5 kilo. Ya Allah mas, 5 kilo, mendingan jembatan aja deh. Iya, kalau nggak selamat gimana? Gitu kan ini anak kita tunggu 8 tahun. Pokoknya ya, sekarang aku mau berangkat ke ladang. Kalau kamu mau sana, tolong nanti jalan ya. Jangan sampai nyebrang. Benar, karena si istrinya ini, lah daripada lama, toh kayaknya terang gitu. Benar. Dia nyebrang jembatan, di tengah jembatan, hujan, licin, dia kepleset, dia pegangan, anaknya jatuh, dibawa langsung kemakan buaya. Nangis jadi-jadi. Lapor ke suaminya. Ya Allah, mas, nyesel. Kenapa aku tadi nggak nurutin nasihat mas? Kenapa kok nyesel? Karena dia melihat betul dampak dari pelanggarannya. Karena dia melanggar, anaknya dimakan buaya. Paham ya? Bagi orang yang melanggar ini nggak merasa ada dampaknya, nyantai aja. Bro, kenapa lo terlambat? Nyantai aja, nggak ada risikonya. Paham nggak?
Maka kalau pelanggaran itu atau dosa dianggap bagi orang nggak ada dampaknya, ya dia nggak perlu menyesal. Itulah kenapa kita perlu ilmu tentang akhirat. Supaya kita tahu dampak dari semua perbuatan kita. Bukan karena tidak ada beritanya, karena kita nggak mau baca beritanya. Sehingga kita nggak tahu, seakan-akan nama-nama aja kita. Kita terjebak kepada budaya orang yang tidak beriman. Seakan-akan hidup cuma di sini. Sini yang dipikir, di sini doang nggak dipikir. Gitu. Dipikir nggak ada kehidupan pasca dunia, dipikir. Padahal ketika orang itu nggak usah jauh-jauh di alam akhirat, di alam kubur aja. Kata Nabi, kalau Allah izinkan kalian diperdengarkan orang yang menjerit karena kesakitan diazab di kubur, kalian pasti tersungkur, pingsan. Itu baru azab kubur. Nah, tahu dampaknya begini, jadi menyesal sekali. Yang kedua, syaratnya itu tahu perbuatannya itu dosa. Nah, kalau nggak tahu, ya nggak tahu. Contoh gini yang biasa, ada orang disuruh sama kantor beli barang jumlahnya 10.000 per item itu harganya 10.000, berarti berapa itu nilainya? 10.000, 1 juta ya. Tiba-tiba di jalan dia dapat barang yang persis kualifikasinya harganya 8.000. Nah, dia ngomong sama temennya, emang orang soleh itu nggak kemana, gitu. Rezeki anak soleh, bayangin bosku nyuruh beli 10.000. Aku dapat harga 8.000. 2.000 ini kan rezeki, untung nih. Ini memang rezeki orang soleh, Masya Allah. Makanya jadi orang soleh. Nah, orang ini nggak tahu bahwa 2.000 itu wajib dikembalikan. Bagi dia, ya ini namanya rezekinya orang soleh. Kira-kira dia menyesal nggak memakan uang 2.000 kali 10.000 tadi? 20 juta, Pak. Ya nggak nyesel. Bagi dia nggak salah. Banyak sekali orang berbuat dosa dan dia tidak tahu bahwa itu dosa, sehingga dia tidak perlu taubat. Dan itulah salah satu penyakit yang menimpa orang munafik. Orang munafik itu nggak tahu kalau yang dilakukan itu salah. Karena dia merasa sudah menipu Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya diperlukan ilmu tentang dosa. Gitu caranya. Dosa mata, dosa telinga, apa aja, banyak itu bukunya. Dosa mata, dosa hati, dosa pikiran, dosa tangan, dosa ini. Ilmu tentang halal dan haram. Ilmu tentang wajib, makruh, sunnah. Ilmu tentang dosa harus tahu. Dosa itu kan pelanggaran. Baik karena tidak mengerjakan yang wajib, atau mengerjakan yang haram, atau makan yang haram, atau melakukan perbuatan yang haram, itu semua namanya kan dosa. Nah, kalau kita tahu, oh ini dosa atau ternyata nyesal kita, gitu. Karena tahu itu dosa dan dampaknya kan berat dosa itu. Yang terakhir syaratnya harus rendah hati, mau mengakui kalau kita emang salah. Nah kalau sombong, gue ini bro, udah haji 4 kali ya, haji 4 kali. Emang kayak lo haji sekali aja belum dapat. Gue haji 4 kali, semua furoda. Ya, sekali furoda itu gue habis 400 juta. Ini udah 4 kali, berarti udah 1,2. Itu kita berlima, semua anakku udah gue haji. Gue umroh 10 kali. Itu umrohnya juga yang mahal-mahal. Ustadznya yang top. Pokoknya gue nih, jaminan surga. Ya salah-salah dikit maklum lah, Tuhan maha bijaksana. Orang kayak gitu taubat nggak kira-kira? Lah enggak lah, wong dia ngerasa sudah. Dan diam-diam nggak sedikit loh Pak, yang punya sikap kayak gitu. Cuma nggak ngomong aja. Itu namanya rendah hati kepada manusia, sombong kepada Allah. Kepada orang aja ya Pak, tapi sombongnya kepada Allah. Ngerasa udah bener aja. Nah kalau orang tidak rendah hati, buat dia pernah berbuat dosa, atau dosanya merasa gampang diselesaikan, ya tidak pernah bertaubat. Itu makanya kenapa dosa besar pertama yang membuat orang diusir dari surga itu sombong. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada 3 syarat, 3 rukun plus 1. Baru taubat itu sah.
Nah, taubat yang syah itu namanya taubatan nasuha. Cirinya apa? Cirinya pasca taubat, pertama, langsung tancap perbuatan baiknya. Dan tidak pernah kembali ke masa lalu buruknya. Ciri yang kedua, ada selera di hati yang menyukai dan damai dengan kebaikan, dan kemudian tidak suka dan tidak nyaman dengan keburukan. Hadis Nabi, man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia suka, dan perbuatan buruknya membuat dia tidak suka. Kalau dia berbuat buruk itu nggak suka, nggak nyaman. Dia berbuat baik itu nyaman, maka dia mukmin, kata Nabi. Orang taubat akan merubah selera. Maka seleranya yang baik-baik. Yang buruk-buruk udah nggak suka. Makanya kalau orang taubat kalau seleranya masih kembali, ngomongnya kayak gini. Tong, gua ini karena udah tua aja, dulu gua waktu seumur lo, seluruh Jakarta ini gua udah cicipin yang Harmoni, yang Ancol, yang Jelembar, yang Grogol, Kampung Ambon, apapun bentuknya, gua udah cicipin. Udah tua ya taubat lah, masa gua nggak taubat? Tapi kayak lo muda kayak cemen gitu, lah orang taubat kok masih berselera? Itu berarti belum. Taubat itu udah seleranya yang memang baik. Dan nggak sedikit kita temui para taubat yang benar itu, Masya Allah. Bahkan bisa ngalahkan para orang-orang soleh yang lebih dulu mengawal. Saking nikmatnya. Ada salah satu petaubat baru dari, ini taubatnya seorang musisi ya. Sampai nyebutnya ekstasi kebaikan. Jadi taubat dia umroh. Umroh itu 8 hari nggak keluar dari masjid. Di depan Ka'bah siang malam. Diajak pulang nggak mau pulang. Kata dia, aku telah menemukan kedamaian hidup. Aku menyesali kenapa hidup hampir puluhan tahun dalam dosa, dan ditarik dari Ka'bah nggak mau keluar. Saking sudah nikmatnya dia berada di jalan kebenaran. Dia merasa ada kedamaian yang luar biasa ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya perubahan selera. Makanya kalau taubat kok nggak berubah seleranya, khawatir belum benar taubatnya. Gitu. Nah, yang terakhir, salah satu ciri taubat itu mudah aja berbuat baik, nggak repot lagi. Gitu. Kalau masih repot, jangan-jangan belum serius. Karena alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh di jalan kami akan mudahkan. Gitu. Ya Allah Ustaz, aku belum bisa baca Quran. Ternyata bisa. Gitu. Ya Allah Ustaz, itu gara-gara taubat Ustaz, akhirnya semua income ini off sudah. Gitu. Tapi aku komit. Ternyata Allah mudahkan. Jadi gara-gara aku hanya makan yang halal ngojek ini, itu duit istriku awet. Nah, ini cerita taubatnya preman di mana ini? Di Condet. Itu benar-benar itu. Dulu 100.000 itu Ustaz. Jam 9 udah 100.000. Gua kasih 100.000 jam 9. Jam 12 gua tanya istri gue, duitnya 100 kemana? Udah habis, nggak ada. Nah, gara-gara gua taubat nih, sehari gue 20.000 aja susahnya tak terkira. Ngojek zaman itu ya. Tapi 20.000 gue kasih pagi hari. Sore masih awet tuh duit, masih kepegang tuh sama istri. Jadi ya udah, dia dimudahkan untuk yang halal. Ya udah, merasa nyaman. Paham ya, insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kalimat taubat yang terkenal itu ada beberapa. Yang pertama, kita mulai dari taubatnya Nabi Adam ya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Bismillah. Taubatnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Rasulullah SAW juga ada beberapa riwayat dari baginda Nabi kalimat taubatnya. Hadis Ibnu Umar. Ini Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Apa? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni kami, taubati kami.
Engkau Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Ada nomor 4 tur yang terkenal yang juga dibaca di pagi dan sore hari. Ya, dan semoga Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala atika wa atika mastata'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat ini dianggap Sayyidul Istighfar saking kuatnya makna. Aku akui betapa nikmatmu padaku dan aku akui dosaku padamu. Maka ampunilah aku. Paham ya? Ada bahasa pengakuan. Abu'u bidambi. Aku mengakui dosa. Dan yang lain, yang paling gampang Rabbi Fili. Ada pun ada satu syair yang juga sangat populer. Syair itu populer di kalangan para ulama dan akhirnya juga didendangkan sampai hari ini. Syairnya Abu Nawas, ya ilahi lastil firdausi ahla. Wala aqwalna li jahimi fa bi taubatan waghfir dzunub fa innaka ghafurud dzambil adzim. Itu juga boleh aja menggunakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah bahas betapa pentingnya taubat. Kita sudah bahas poin kedua, kapan kita taubat? Jawabannya jelas, sekarang juga. Kenapa sekarang juga? Jelas jawabannya. Apa itu taubat? Dan gimana melakukan taubat? Rukun dan syarat taubat. Kalimat taubat sudah kita bahas semua. Tentu yang terakhir, fadilah taubat besar sekali. Kalau urgensinya tampak sudah 4 poin. Fadilah taubat ini besar sekali. Fadilah yang paling tinggi kelak di akhirat. Diampuni dosanya oleh Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Yang taubat dari dosa seperti tidak punya dosa. Masya Allah. Ingat ya, yang membunuh 99 orang, bunuh. Ingin taubat, Allah hapus. Ini maha rahman rahim ya Allah. Saya kadang menangis di hati itu ya Allah. Kita salah sama teman, sama orang, sama istri, sama anak. Salah dikit aja, Masya Allah mukanya jemedot kayak kereta nggak bisa senyum. Nah, kira-kira. Kita salah dikit aja sama siapa kayak markir, gores dikit aja ke mobil. Padahal cuma 200.000 doang. Itu mukanya jemedot kayak kereta. Tapi kita ini berbuat salah setiap hari. Allah kasih kesempatan kita. Nggak langsung kita disersiin hidup kita. Saking rahman rahimnya Allah kepada hamba. Dikasih kesempatan taubat. Salah lagi, taubat lagi. Salah. Masya Allah. Makanya kalau sampai nggak taubat itu memang agak bebel. Agak bebel. Ya, fadilah pertama itu. Fadilah kedua, itu fadilah yang terkait dengan dunia. Jadi ada fadilahnya, tapi jangan jadi tujuan. Ini Allah sebutkan di surat Nuh. Di surat Nuh, Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, yang artinya taubatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah akan berikan kepadamu air yang berlimpah-limpah, nggak akan kekurangan, nggak akan kekeringan. Wayumditkum bi amwali wa banin, dan Allah bekali kalian dengan harta dan anak-anak. Insya Allah kalau rajin taubat tidak akan kekeringan. Insya Allah kalau rajin taubat hartanya berlimpah. Insya Allah rajin taubat anaknya banyak. Dan nanti akan ada dapat fadilah di surga, fadilah sungai, fadilah taman, dan seterusnya. Saya catat 3 ini, karena ini yang di dunia fadilahnya. Orang hidup itu Bapak Ibu, minimal yang membuat nyaman itu ada 3 hal. Air cukup, harta cukup, anak cukup. Paham ya? Kalau ada orang punya harta, punya anak, nggak ada air, mati. Betul ya? Sip. Kalau ada orang punya air, punya anak, nggak punya harta, susah. Ya. Punya air, punya anak, nggak punya harta, ruwet. Punya air, punya harta, nggak punya anak, sepi. Nah, ya. Jadi yang bagus tuh air cukup, harta cukup, anak itu ternyata
fadilahnya taubat. Masya Allah. Makanya taubat itu dunia akhirat. Di akhirat diampuni dosanya dan insya Allah min ahli jannah. Amin. Dan di dunia barokah. Makanya Bapak-Bapak sebagai direkturnya barokah rajin aja taubat. Jadi bikin ada acara taubat, gitu. Zikir taubat bareng-bareng, baca kalimat tadi 100 kali. Bener itu? Biar barokah anunya, direktoratnya. Rezeki yang dari Allah, bukan dari kita. Kita cuma usaha aja. Memang kalau kita ngejar, kalau semua menteri ekonomi kan pintar-pintar sedunia. Tapi ada yang negaranya kaya, yang negaranya enggak kaya. Barokah dari Allah SWT. Maka kita perlu mendekat kepada Allah SWT. Karena kita muslim. Kalau yang tidak beriman, mau urusannya sudah nggak beriman, selesai sudah. Nggak ada bahasanya itu. Allah istidrat. Kalau yang beriman, Allah akan kasih peringatan-peringatan. Masya Allah. Dan insya Allah kalau rajin taubat itu, di akhiratnya Masya Allah, di dunianya ini, insya Allah. Tapi jangan jadi tujuan ya, nanti malah mengeruhkan hati. Itu insya Allah fadilah. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, terakhir kesimpulannya dari semua paparan tadi, maka ayo kita sama-sama mengetuk hati kita, termasuk saya. Kita ngaji untuk menasihati diri kita masing-masing. Untuk taubat dan segera bertaubat, mengistiqomahkan taubat kepada Allah. Dan insya Allah kalau kita rajin bertaubat, segera bertaubat, mengistiqomahkan taubat, kita akan berlimpah karunia. Di akhirat insya Allah, di dunia pun insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian paparan dari Ustadz. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan nasihatnya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Selanjutnya mungkin langsung saja ya. Sesi diskusi. Ini di chat sudah ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya, Bu. Iya, mungkin saya bacakan satu persatu aja dulu ya Ustadz ya. Yang pertama yaitu dari Pak Junaidi, KPPN Tanjung Selor. Pak Junaidi ini dulu di Direktorat APK Ustadz, cuman promosi ke KPPN Tanjung Selor. Masya Allah. Ya, kemudian ini pertanyaannya yaitu bagaimana memahami hadis riwayat Muslim terkait seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian meminta ampunan, lalu berbuat dosa dan meminta ampunan kembali sampai Allah mengatakan, "Beramalah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni." Secara tekstual seolah hamba tersebut meremehkan dosa dengan menggampangkan untuk taubat kembali. Ustaz. Ya, jadi itu pemahamannya gini Bapak yang dirahmati Allah. Bukan hamba itu meremehkan. Jadi hamba itu sungguh bertaubat. Tapi karena dia seorang manusia, maka dia kejebak salah lagi. Tapi salahnya bukan karena dia sengaja salah. Dia tidak mampu untuk tidak salah. Itu namanya kelemahan orang. Tapi dia tetap aja taubat terus, minta ampun terus gitu. Sehingga akhirnya Allah ampuni dosa. Karena apa? Karena pada dasarnya dia berbuat salah bukan karena mengulangi kesalahan keinginannya, tapi karena ketidakmampuannya. Itu nanti ada bahasan di taubat. Kalau ada orang taubat, terus mengulang lagi, batal apa enggak batal? Lihat mengulangnya. Kalau mengulangnya karena sengaja ngulang, seneng, berarti batal taubat. Tapi kalau mengulangnya karena kesalahan atau kekhilafan istilahnya, maknanya memang nggak mampu menghindari, maka itu insya Allah tidak batal taubat yang pertama dan tinggal taubat yang terusnya aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Untung, yaitu kadang mungkin seringnya kita berbuat dosa yang sama dan sudah bertaubat dengan penyesalan untuk tidak mengulanginya. Tapi kemudian terjerumus dengan dosa yang sama lagi. Yang pertama yang ingin ditanyakan Bapak Untung adalah sejauh mana kita diberikan dispensasi untuk bertaubat. Kemudian yang kedua,
apakah berarti taubat kita tidak sungguh-sungguh dengan taubat sebelumnya, atau taubat kita tidak diterima? Ya, jadi kalau aslinya konsepsi dasarnya, kalau taubat kan itu harus benar ya, nasuha. Dan cirinya tidak mengulangi. Nah, tapi kalau ternyata mengulangi, maka dilihat kasus mengulanginya. Apakah mengulangi karena memang sengaja, sebagaimana dia sengaja berbuat dosa di awal, atau mengulanginya ini karena ketidakmampuan, kejebak lagi, istilahnya kejebak lagi. Nah, kalau mengulangi karena memang sengaja, berarti taubatnya batal, ditolak berarti taubat. Tapi kalau kejebak, insya Allah enggak. Terus gimana? Taubat lagi? Nggak apa-apa. Terus kejebak lagi, taubat lagi. Sampai kita benar-benar taubat beneran dan tidak pernah mengulangi lagi. Istilah kata, hai setan, kau jebak aku 100 kali, aku akan taubat 101 kali. Jadi ujungnya taubat terus. Taubat lagi, taubat lagi. Mungkin taubat yang ke-100 itu yang akan membuat dia berhenti total dari semua hal. Jadi jangan bosan bertaubat. Lebih bagus bertaubat dan akhirnya kembali lagi untuk taubat kembali daripada tidak pernah taubat karena merasa belum sanggup keluar. Itu jauh lebih bahaya daripada yang ayo kita taubat dan insya Allah kita siap. Itu meskipun sama-sama tidak ideal, itu tetap lebih baik karena dia sudah memasuki wilayah kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan Pak Ustadz. Bagaimana Pak Untung? Ada yang mau ditambahkan kembali dari pertanyaan atau yang ada yang langsung ingin ditanyakan ke Pak Ustadz? Pak Esti, terima kasih Ustaz. Allah sudah cukup jawabannya. Sudah cukup, alhamdulillah. Kemudian untuk Pak Junaidi nih, saya sampai lupa tadi. Gimana Pak Junaidi atas jawaban Ustadz yang pertama tadi? Ada yang perlu ditanyakan kembali atau sudah cukup, Pak? Iya, terima kasih Pak. Mohon maaf tadi izin sholat maghrib jadi nggak sempat dengar. Oh, gitu. Gitu. Ya, karena Wita di sini sudah maghrib tadi. Oh, Masya Allah. Iya. Baik. Jadi mungkin itu aja Ustaz, mengkonfirmasi aja. Jadi kan kalau secara tekstual kan hadisnya seolah-olah kan nggak ada fisikoman dari hamba tersebut dalam bertaubat gitu ya. Jadi dia minta ampun terus buat dosa lagi, minta ampun lagi, buat dosa lagi sampai akhirnya Allah katakan ya terserah lo lah gitu, istilah kasarnya gitu. Aku sudah mengampuni dosamu gitu. Itu. Jadi kalau ya, salah karena dia penafsiran kan gitu jadinya. Ya, itu tafsirnya gitu. Bukan akhirnya malah seenaknya, enggak. Karena orang ini memang sebenarnya sungguh-sungguh taubat. Cuman karena kelemahannya dia, kemanusiaan dia, yang akhirnya salah lagi. Tapi salahnya orang ini tidak dengan menantang dan bukan dengan sengaja. Memang akhirnya salah lagi. Kalau nanti kita terbiasa mengevaluasi diri, kita akan ketemu yang posisi kayak gitu. Contohnya misalnya ada orang bismillah udah komit sholat tegak, ternyata kosong lagi, ketemu aja gitu misalnya, ya bolong lagi deh, gitu. Paham ya? Udah komit dia sholat nih, ternyata akhirnya meeting, ya jebol lagi. Padahal emang aku nggak akan deh jebolin sholat. Ada aja gitu. Sampai akhirnya dia taubat dan Allah akhirnya jaga. Itu kira-kira kayak gitu. Ada orang tidak mau makan haram ya, pokoknya aku nggak mau makan riba. Pokoknya udah bismillah. Ya Allah gitu. Nyari bisnis sana nggak bisa, bisnis ini nggak bisa. Sementara karyawan minta gaji. Ya udahlah, aku terima deh, yang riba deh. Nah itu kan karyawan udah nggak bisa digaji, nggak ada duit lagi nih. Adanya pinjaman yang dari begini nih. Gitu. Maju ke syariah nggak ada yang diterima. Itu sering kejadian kalau di bisnis gitu. Itu yang ketidakmampuan. Saya suka mengatakan, gimana Ustaz? Ya salah itu. Terus gimana? Ya tanya sama Allah. Terus kalau enggak, tutup di kantorku. Ya udahlah, minta ampun sama Allah sana. Itu contoh kalau kita mengevaluasi diri, ada kesalahan yang berulang bukan karena ketidakmampuan. Nggak mampu berbuat benar. Nah, itu taubat aja terus. Nanti Allah akan bantu kita. Nah, biasanya kayak gitu-gitu itu mungkin kita kurang sungguh-sungguh. Kenapa Allah tidak keluarkan kita dari masalah? Gitu. Wallahu a'lam.
Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ini dari Bapak Dwinanto. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan taubat yang orientasinya hanya ingin mendapat manfaat-manfaat materi, seperti dimudahkan rezeki, berhasil usahanya, dan lain sebagainya? Iya, iya. Yang tadi ya, Fadilah, tadi ya. Jadi, ya para ulama punya pandangan berbeda. Ada yang mengatakan boleh, karena memang fadilahnya itu Allah nyatakan di Al-Quran. Tapi yang mengatakan tidak boleh karena itu unsur duniawi. Dan taubat ya ikhlas juga kepada Allah. Ya harus ikhlas. Taubat ya ikhlas. Memang mohon ampun dan semoga Allah ridhai kita. Bukan unsur duniawi yang dominan. Cuma sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Ya karena emang ada fadilah yang disebutkan. Cuma yang jadi masalah kalau ada orang taubat, tapi tujuannya unsur duniawi. Dosanya nggak kehapus apa enggak? Nah ini yang jadi masalah. Makanya supaya menghindari perbedaan ulama ini, taubatlah dengan ikhlas, dan kalaupun berharap, duniawi letaknya di harapan saja, jangan tujuan. Nanti khawatir malah dosanya tidak diampuni, dapatnya duniawi doang, di akhirat, ya dosanya masih numpuk. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Mungkin masih banyak yang ingin bertanya ya Bapak Ibu sekalian, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Dan selanjutnya mohon perkenan Ustadz untuk bisa memimpin doa. Begitu ya, Masya Allah. Ini di yang Wita udah maghrib ya? Tanjung Selar ya, Tanjung Selar itu di Karimun bukan ya? Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga, mari kita akhiri majelis kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita istighfar beberapa kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, li wali walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amika wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina warhamhuma rabbana shighara. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha khairan zakkaha. Ya Rahmanu ya Rahim irhamna. Allahumma ighfir lana wa tub 'alaina. اغفر لنا وتب علينا إنك التواب الرحيم. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك. نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam penjagaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum Ustadz meninggalkan ruangan Zoom, kami mohon perkenannya Bapak Ibu semua, kita akan melakukan sesi dokumentasi, jadi silakan untuk bisa mengaktifkan video bagi yang tidak berhalangan, dan mohon bantuannya untuk panitia untuk bisa membantu meng-capture. Izinkan saya untuk memandu. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3.
Oke, halaman selanjutnya 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bila Ustadz mungkin ada kegiatan lain, bisa meninggalkan Oke, Masya Allah. Ustadz. Oke, syukran Bu. Saya undur diri ya. Mohon izin. Terima kasih Oke. Ustadz. Sama-sama, syukran, syukran. Kita tidak tahu kita di halaman yang mana ya. Baik, sesi selanjutnya mohon untuk tidak beranjak dahulu ya Bapak Ibu, yaitu kuis. Kuis ini akan dipandu oleh Mas Prisma. Silahkan Mas Prisma. Mohon izin untuk saya screen dulu. Ya, silahkan. Oh, oke. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Kuisisnya? Sudah. Nggak ada suaranya, Mas. Ini mau untuk link kuisisnya saya share di grup APK juga. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau join, mungkin yang ada ngincar hadiahnya juga. Ini soalnya susah-susah nggak Prisma ini? Kalau soalnya sih, dong. Soalnya sih gampang. Mas Prisma, Cuma nggak tahu jawabnya benar apa enggak nanti. Mas Prisma, di grup Rehat Tohani. Yep. Oh ya? Di grup Rehat Tohani share-nya. Oh, astaga. Kasihan ada yang nggak ya, kasum dia di situ. Belum join. Maaf, belum join tadi. Oh, itu linknya ada di Pak Ferry di tim APK ya, bagi yang belum join. Astaga. Bagi yang belum join, linknya ada di tim APK, bisa ikutan. Ini saya kayaknya sih susah untuk mengalahkan Pak Junaidi lagi nih. Oh iya, betul. Pak Junaidi kan kemarin ini ya, apa online talks, Pintarnas, sampai kapan? Selalu nama Pak Junaidi muncul. Itu mah namanya Cywar itu. Mas Ferry belum ini udah di ini apa? Saya udah ini lah. Kayaknya kita nyerah nih. Slow respon. Padahal ya Pak Junaidi itu udah di Tanjung Selor loh. Ya enggak? Maksudnya tuh kita mikirnya harapannya tuh sinyalnya putus-putus gitu kan. Ternyata kuat juga sinyal di sana. Luar biasa. Ini ada 57 nih, yang ikut berapa nih tadi? 27. Yang ikut udah 27 sekarang. Wah, bertambah lagi. Bertambah, Mas. Kalau ada hadiahnya bertambah, tenang. Pak Fani belum tahu bocoran soalnya kan, Pak? Oh, belum, Mas. Aman. Ini kebetulan usernya SAP nih, quiz isinya. Enggak, saya nggak buka, Enggak, aman. Jangan buka. Pokoknya yang tahu kuisis SAP jangan bocorin ya. Ya, latihan integritas lagi nih. Iya. Aduh.
Yang belum gabung. Mana tadi Ustadz nggak ada slide-nya lagi, nggak ada bahan contekan. Junedi yang menang nih. Berapa besar yang diambil, Mas Usman? Untuk kuis ini yang diambil 4 besar. Oh, Dan 4 besar. Ada catatan lagi, buat yang dari Subdit SA, mohon maaf, walaupun masuk 4 besar nanti, nggak dapat hadiah ya. Iya nih. Karena panitianya ya hari ini dari Subdit SA. Padahal yang Nggak tahu apa-apa. pertanyaan cuma Prisma doang nih. Yang lainnya nggak tahu loh. Mas Lutfi itu Ya. singkatannya bagus juga ya. Lunas. Lutfi Nasrullah ini pasti nih. Lunas. Iya, ini nanti diingatkan aja Mas Wisma. Ini kami biasanya kalau Rehat Tuhani pakai nama lucu-lucuan. Nanti screenshot di-share di Rehat Tuhani. Jadi menebak-nebak nih siapa pemenangnya. Gak apa-apa. Kan biar nggak ketahuan juga kalau salah. Kredit itu siapa? Husni ya. Nama gimana, Nas? Itu nanti yang penting kirim screenshot di Kalau udah telanjur masuk cara ganti biasanya nama seperti gimana? itu. Nggak usah Pak, nanti aja di screenshot Pak, aman. Mau nunggu 2 menit lagi ini, Mas Prisma. Buru maghrib, Iya. Mas Nah. Kita dibatasi sampai jam berapa ini nanti? 17.40 ya. Maghrib memisahkan, Pak. 17.40 Maghrib ya. 45, jadi 40 lah, 40. Iya, berarti 17.26 ini. Batas terakhir buat masuk ini. Oke. 1 menit lagi. Enggak sampai 1 menit nih kayaknya. Permisi, Bapak Ibu sekalian, karena waktu di jam laptop saya sudah menunjukkan 17.26, akan segera saya mulai kuisnya ini. Oke. Dalam hitungan detik, 5, 4, 3, 2, 1. Udah mulai ya? Oh, sedikit aja ya soalnya ya. Iya. Udah selesai. Apa nih Awe nih? Awe. Ya, terlempar. Ya Padahal sama tapi terlempar nih Pak. Padahal udah posisi keempat tadi, udah aman itu saya. Semoga orang SA nih ya, nomor 2, nomor 3. Oh gitu ya. Semoga amin.
Ada nggak yang orang SA? Satu. Huawei kayaknya Pak nih, Pak siapa nih? Udah semua tuh? Oh, ada yang belum? Ini mau belum? Bu Ika ada belum? Oh, Bu Ika ada 2 nama. Oke. Coba yang atas itu ada SA-nya nggak? Semoga ada SA-nya ya. Amin. Ini siapa itu? Prisma. Bapak Hasan ini di Mbak Vivin ya? Bukan, Ahnaf itu. Oh, itu Ahnaf ya? Oh, lupa. Kita pakai Aldan dia itu. Nggak, Pak Junedi itu. Pak Junedi Know itu your terkenal. employee loh, Pak Ferry. Tahu siapa Iya. nama anak-anak. Enggak, kalau Bapak Hasan. Bapak Hasan tuh, bentar-bentar. Bapak Hasan. Mas Harun. Iya, betul. Ya itulah orang-orang yang sering pemenang tuh Harun, Pak Junedi. Anton Widodo ya? Iya, Anton Widodo kayaknya awe. Masya Allah. Mana-mana tuh Pak, singkatan inisial. Iya, tobatnya sungguh-sungguh kayaknya. Semua yang selesai ya ini? Sudah Mas, itu udah selesai semua itu. Enggak, itu bukan. Dia udah ada namanya di atas tuh. Pak Junedi udah ada di atas, Bu Ika ada di atas. Udah selesai itu, Mas. Orang Pakai cuma 2 akun ya? Pakai 2 akun. Berarti hadiah dikirimkan ke PLKPP ya. Ada nggak yang SA di antara nomor 2 dan sampai 4? Biasanya dapat. Mas Ferry pakai nama yang mana sih? Itu Pak Fadil. Oh, nggak ada yang apa nama. Nah, kalau saya Bapak Hasan, Pak. Iya, iya, makanya sudah kok saya sering lihat perasaan itu ya. Sering lihat gimana gitu. Kan, Pak. Iya benar, makanya saya bilang saya sering lihat. Bapak Hasan itu Mas Anas. Iya, Pak. Iya, Mas Anas. Berarti saya. Yuk siapa yuk siapa yuk. Ya, tergeser. Wah, Pak Junedi bener kan? Menang memang Pak Junedi. Bintang-bintang, Pak Jun ada bintangnya itu. Oh iya Pak Jun ada bintang, itu yang kedua Pak Jun. Harusnya nggak boleh 2 ya, 1 aja ya. Artinya bintang tuh apa sih? 2 kali, attempt kedua Pak. Bintang itu attempt kedua. Berarti yang dulu attempt pertama ya Pak Ferry ya? Ya terserah panitia, kita sih ikut aja. Kembali Mas Krisma. Oh iya, tadi saya juga 2 kali attempt tadi. Kembali ke integritas lagi. Pak Jun ada 2 itu Pak Jun. Ada 2 itu. Tapi nggak ada yang ke atas semua ya Pak ya? Oke Mas Prisma, bisa diumumkan tuh. Mungkin karena ada semuanya selesai dan pakai nama inisial yang bahkan nggak tahu ini siapa, ini wujudnya yang mana. Untuk pemenangnya tadi ini Pak Jun, cuma karena ada bintangnya kemungkinan percobaan kedua ya yang ini. Betul. Terus untuk yang peringkat keduanya ada user AW, ketiga ada SOP, yang keempat Yuk. Untuk yang peringkat 5 ke bawah, mohon maaf, mungkin masih ada kesempatan lagi di lain waktu. Mas Prisma, Mas Jun tuh peringkat 7. Ya, ini dulu. Jadi untuk klaimnya nanti, tolong di screenshot juga hasilnya yang ada di smartphone atau di laptop masing-masing. Untuk yang ada bertanda nanti akan dibicarakan lagi sama panitia. Tapi mungkin karena kalau Pak Jun itu awalnya di peringkat 7, peringkat yang dihitung yang peringkat 7-nya ini. Oke. Jadi 4 aja nih Mas Prisma ya? Iya, dari panitianya hanya ngambil 4 dan itu harus di luar subdit SA semua. Jadi yang pertama kembali ke Pak AW ya, Pak Anton Widodo. Ke Pak AW-nya. Iya Pak AW. Ahmad Fauzi bisa, enggak deh, Ahmad Fauzi. Anas Wisna ini juga bisa itu.
Aswisna ini. Wisna ini gitu maksudnya. Di print dulu teman-teman buat bukti nih. Jaga-jaga. Oke Mbak Esti, sudah boleh ditutup kali ya. Saya end dulu ini. Kalau sampai ranking 10 saya ikut tuh. Sayangnya cuma sampai 4 aja nih, Pak. Ditambah dong Mbak Esti. Jadi minta kemana ini kalau mau ditambah ini? Nanti minta ke Pak Rahmat. Nanti Pak Budiman yang ngasih ya Pak ya Budiman. Oh, Pak Budiman. Nanti diatur sama pemenang nanti. Selanjutnya berarti lebih dari 4 ini ya. Baik, sesi kuis sudah selesai dengan 4 pemenang. Yang pertama yaitu dengan inisial AW atau mungkin Pak Anton Widodo. Kemudian yang kedua SOP, ini kira-kira siapa ya SOP ya? Ketiga Yukyuk dan keempat Mas Anas ya. Selamat untuk para pemenang. Insya Allah hadiah akan dikirimkan ke meja kerja masing-masing. Tapi syaratnya tetap sabar untuk menanti hadiah tersebut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dengan berakhirnya kuis spesial kali ini, maka berakhir pula rangkaian acara kegiatan Rehat Rohani. Sebelumnya kami sampaikan kembali bahwa Bendahara Rehat Rohani yang semula dipegang oleh Ibu Yuyun, sekarang menjadi Ibu Yulistria Anggraini, Subdit PLKPP. Bapak Ibu yang berkenan untuk menginfakkan sebagian rezekinya untuk mendukung kegiatan Rehat Rohani dapat disampaikan melalui rekening Bank Muamalat seperti yang sudah tertulis di chat Zoom ya untuk detailnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mewakili panitia, saya mohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat beberapa kendala dan kekurangan. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Karena sekarang setiap acara itu selalu ada pantun, saya sedikit berpantun. Semoga nyambung ya ini pantunnya. Pak Topik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fendi Taufik ya tadi ya. Iya, saya lagi jahit dulu, saya lagi jahit dulu. Makasih teman-teman SA. Pamit ya. Terima kasih banyak Resti. Panitia semua makasih banyak. Ya, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rafiq.